Mengapa kebijakan ekonomi internasional penting? Yang pertama, keterkaitan global. Ekonomi setiap negara saat ini saling berhubung satu sama lain dalam sistem global. Artinya, kebijakan ekonomi di satu negara bisa berdampak langsung atau tidak langsung terhadap negara lain. Contohnya, jika Amerika Serikat menaikkan suku bunga, dampaknya bisa terasa di negara berkembang karena aliran modal global bisa berubah arah. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Dengan adanya koordinasi kebijakan antar negara, krisis ekonomi bisa dicegah atau diminimalisasi. Ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Contohnya, ketika terjadi krisis global seperti pandemi, negara-negara bekerja sama dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan ekonomi dunia. Yang ketiga, peluang dan resiko. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi global memberikan peluang besar seperti pasar yang lebih luas, teknologi baru, dan modal asing. Namun, ada juga resiko seperti ketergantungan, krisis global, atau persaingan yang tidak sehat. Contohnya, investasi asing bisa meningkatkan lapangan kerja, tetapi juga bisa menimbulkan resiko jika investor menarik dana secara tiba-tiba. Oke, konsep dasar ekonomi makro dan keterbukaan ekonomi. Ekonomi makro, studi tentang ekonomi secara keseluruhan fokus pada agregat seperti PDB, inflasi, dan pengangguran. Kedua yaitu keterbukaan ekonomi. Sejauh mana suatu negara berinteraksi melalui perdagangan barang, jasa, dan modal. Keduanya ini mempunyai konsep fundamental untuk memahami kebijakan ekonomi internasional yang kompleks. Instrumen utama kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan perdagangan, tarif kota, dan subsidi memengaruhi ekspor-impor. Ini membentuk daya asing respective. Yang kedua, kebijakan moneter. Suku bunga dan nilai tukar. Ini berdampak pada aliran modal dan inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah dan pajak. Ini memengaruhi pemerintah, agregat, dan keseimbangan eksternal. Oke, selanjutnya ada kebijakan perdagangan dan nilai tukar. Dampak pada perekonomian domestik. Kebijakan perdagangan melindungi industri domestik melalui tarif, namun bisa memicu perang dagang. Yang pertama tarif, yaitu peningkatan harga impor, dan yang kedua ada kuota, yaitu pembatasan volume impor. Nilai tukar mempengaruhi daya saing ekspor. Nilai tukar kuat membuat ekspor mahal. Yang pertama ada apresiasi, yaitu ekspor lebih mahal. Yang kedua ada depresiasi, yaitu ekspor lebih murah. Selanjutnya tantangan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu adanya perbedaan kepentingan nasional. Setiap negara cenderung memprioritaskan kepentingan domestiknya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi rendah, dan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang menguntungkan satu negara bisa merugikan negara lainnya, seperti devaluasi mata uang atau meningkatnya sebuah ekspor. Lalu selanjutnya adanya persaingan pajak dan proteksionisme, yang dimana negara berlomba menarik investasi dengan menurunkan tarif pajak atau memberikan subsidi yang dapat memicu race to the bottom munculnya kebijakan proteksionis, tarif atau kuota impor, juga menghambat koordinasi internasional. Adapun bentuk koordinasi ekonomi internasional, yaitu yang pertama adanya forum multilateral, perjanjian perdagangan dan ekonomi, standar internasional, dan yang terakhir adanya koordinasi dalam krisis. Selanjutnya ada informasi asimetris, yaitu di mana situasi ini adalah suatu pihak dalam transaksi ekonomi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibanding pihak lainnya. Hal ini yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan dalam pengambil keputusan dan menimbulkan inefisiensi pasar. Selanjutnya adanya jenis informasi asimetris, yaitu seperti seleksi yang merugikan yang terjadi sebelum transaksi itu dilakukan. Adapun dampak dari asimetris ini yaitu yang pertama adanya pasar gagal, harga tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, dan menyalahgunakan kekuasaan pasar. Lalu adanya guncangan eksternal, yang dimana ini adalah perubahan
dari luar sistem suatu negara yang berdampak signifikan terhadap kinerja ekonominya. Guncangan ini tidak dapat dikendalikan langsung oleh kebijakan domestik dan sering memicu instabilitas ekonomi. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu adalah keterkaitan ekonomi akan harus meningkat, kebijakan harus adaptif dan responsif, yang menyebabkan organisasi internasional kunci mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara